dari kelompok 13 Prodi Informatika Angkatan 2025 akan menjelaskan deret berganti tanda dan deret pangkat. Di sini pada deret berganti tanda ada 3 teorema. Saya akan menjelaskan teorema A terlebih dahulu. Baik. Di teorema A, uji deret berganti tanda. Misalkan A1 kurang A2 tambah A3 kurang A4 dan seterusnya. Suatu deret berganti tanda AN lebih besar daripada AN tambah 1, lebih besar daripada 0. Maka limit N menuju tak hingga dari AN sama dengan 0. Maka deret tersebut adalah konvergen. Galat yang dibuat menggunakan SN untuk mengaproksimasi jumlah deret S tidak lebih besar daripada AN. Di sini contoh soal pertama, ditentukan sigma tak hingga dari N sama dengan 1 N per N kuadrat tambah 1. Apakah divergen atau konvergen mutlak atau bersyarat? Penyelesaiannya di sini kita akan melakukan substitusi, apakah dia turun atau naik, untuk mencari tahu apakah dia konvergen atau divergen. Baik, pada part substitusi pertama ini kita masukkan 1 kepada setiap N, begitu seterusnya. Jadi di sini ada 1 per 2, min 2 per 5, 3 per 10, dan min 4 per 17. Kemudian kita masuk kepada uji limit, di mana limit tak hingganya di sini nanti kita membandingkan menggunakan pangkat tertingginya, yaitu N kuadrat. Jadi N per N kuadrat per N kuadrat per N kuadrat ditambah 1 per N kuadrat. Maka nanti hasilnya 1 per N per 1 plus 1 per N kuadrat. Maka nanti 0 setelah kita substitusikan limitnya, maka 0 per 1 tambah 0 maka 0. Di sini soalnya adalah konvergen. Kemudian uji terakhir kita menggunakan AN per BN untuk mengetahui apakah dia mutlak atau bersyarat. Di sini kita menggunakan AN-nya di sini adalah soal aslinya, kemudian untuk BN adalah N per N kuadrat. Jadi nanti hasilnya 1 per N. Baik, di sini kita limit N menuju hingga, kemudian hasilnya adalah N per N kuadrat plus 1 kali N. Kemudian lanjut, di sini kita mendapatkan N kuadrat per N kuadrat plus 1. Kemudian di sini kita juga membagi dengan pangkat tertinggi, yaitu N kuadrat. Jadi N kuadrat per N kuadrat per N kuadrat per N kuadrat plus 1 per N kuadrat. Maka nanti hasilnya adalah 1 per 1 plus 0. Jadi L-nya itu adalah 1. 1 di sini sebagai yang tidak bisa dijelaskan secara spesifik, makanya ini termasuk deret divergen. Makanya dari ketiga uji divergen dan konvergen ini, maka deret N per N kuadrat plus 1 dinyatakan sebagai deret konvergen bersyarat. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan teorema B, yaitu uji konvergensi mutlak. Jika sigma UN konvergen, maka sigma UN konvergen juga. Artinya, misalkan kita gunakan UN sama dengan UN tambah mutlak UN, sehingga UN sama dengan UN dikurang mutlak UN. Jika UN di antara dengan 0 dan 2, mutlak UN menyebabkan UN konvergen menurut teorema banding biasa, sehingga sigma UN sama dengan UN dikurang mutlak UN juga konvergen. Kita masuk ke contoh soal, yaitu di sini ada tentukan apakah dari ini divergen atau konvergen mutlak atau bersyarat. Nah, di sini soalnya itu adalah sigma dari N sama dengan 1 sampai tak hingga pangkat minus 1 pangkat N 1 per N N akar N. Nah, di sini bisa kita lihat penyelesaian di sini. Pertama, kita terlebih dahulu
kita cari eh, kita cari dulu suku-sukunya nih. Suku-suku kalau kita masukkan n-nya 1, n-nya 2, n-nya 3, dan n-nya 4. Setelah itu kita dapat tahu bahwa bahwa dia adalah deret turun. Nah, setelah itu kita juga bisa menentukan hasil dari nilai limitnya. Nah, di sini kita bisa lihat limit n menuju tak hingga dari an. Nah, an itu kita misalkan adalah fungsi awalnya ini tadi. Ini tadi. Nah, sehingga setelah itu kita masukkan limit n menuju tak hingga dari 1 per n akar n. Nah, kita masukkan, kita ubah bahwa si n itu adalah 3/2. Angka 3/2. Nah, setelah itu kita masukkanlah bahwa n itu tak hingga, dan kita mendapatkan hasilnya itu nanti 1 per tak hingga, sehingga dia merupakan nilai 0. Nah, setelah itu kita masuk ke uji konvergensi mutlaknya nih. Nah, di sini kita dapat fungsinya di awal itu adalah ini kan. Nah, setelah itu bisa kita seperti biasa tadi, kita ubah dia menjadi 1 per n pangkat 3/2. Setelah itu kita masukkan dia ke uji integral, yang dimana limit t menuju tak hingga dari integral dari 1 menuju tak hingga 1 per x pangkat 3/2. Nah, setelah itu limit t menuju tak hingga kita ubah lagi, kita naikkan pangkat x nya itu 1 menjadi 1 per x pangkat 3/2. Nah, kita bikin jadi x pangkat min 3/2. Nah, setelah itu kita integralkan nih. Nah, dapatlah hasil integralnya itu adalah ini, min akar 2 per akar x. Nah, setelah itu kita masukkan batasnya itu adalah t dan juga 1. Nah, habis itu kita masukkanlah min 2 per akar t dikurang min 2 per akar 1. Setelah itu kita tahu bahwa akar 1 itu adalah 1, sehingga ini adalah min 2 dikurangan ini yang ini, maka dia akan berubah menjadi tanda tambah di sini. Setelah itu kita masukkan nilai dari si t limit t menuju tak hingga tadi, sehingga jadi 2 dikali tak hingga dan ditambah 2, dan hasilnya adalah tak hingga. Nah, di sini kita dapat menyimpulkan bahwa soal ini adalah konvergen bersyarat, karena dia hanya satu saja yang bisa mendapatkan hasil nilai konvergen, yaitu pada saat di sini hasilnya adalah 0 dan dia juga deretnya turun. Tetapi sedangkan di sini setelah kita uji mutlak atau tidak, dia dapat hasilnya divergen dan itu tak hingga. Oke, kita masuk ke teorema C, yang dimana adalah uji rasio mutlak. Jadi misalkan sigma un adalah deret yang suku-sukunya bukan 0, dan limit n menuju tak hingga dari mutlak un tambah 1 per mutlak un sama dengan rho. Nah, jika rho-nya kurang dari 1, maka deret tersebut adalah deret konvergen secara mutlak. Jika rho-nya itu lebih dari 1, maka deret tersebut adalah deret divergen. Tetapi jika si rho-nya ini sama dengan 1, itu tidak memberi kepastian. Jadi uji rasio mutlak ini gagal. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Di sini ada soal membuktikan bahwa sigma n sama dengan 1 menuju tak hingga dari minus 1 pangkat n kuadrat per 5 pangkat n konvergen secara mutlak. Oke, yang pertama kita ke sebelah kiri dahulu. Itu kita jabarkan dulu suku-suku pertamanya. Di sini saya ambil 5 suku pertama, yang itu kita substitusikan dari nilai n-nya yang dimulai dari 1. Di sini saya mulai dari 1 sampai 5. Jadi itu menghasilkan min 1/5, 4/25 dan seterusnya. Nah, di sini bisa kita lihat pola dari deret tersebut, dan kita lihat juga deret tersebut adalah deret berganti tanda. Kemudian kita lanjut ke uji limit n menuju tak hingga. Di sini jika kita substitusi si n-nya sama dengan tak hingga, itu menghasilkan tak hingga per tak hingga. Jadi kita pakailah aturan L'Hopital, yang dimana kita menurunkan si pembilang dan si penyebutnya. Nah, di sini itu mesti kita turunkan 2 kali dahulu, baru bisa dia menghasilkan 2 per tak hingga, yang hasilnya sama dengan 0. Lalu kita lanjut ke uji rasio, uji rasio mutlak. Ya,
Di sini karena kita mutlakin, jadi kita hanya perlu si n kuadrat per 5 pangkat n. Jadi ya udah kita pakai rumus yang tadi, yang dimana si n itu kita tuliskan menjadi n tambah 1. Jadi n kuadrat itu menjadi n tambah 1 kuadrat per 5 n tambah 1 per fungsi awalnya tadi, n kuadrat per 5 pangkat n. Nah, karena ini pembagian, bisa kita ubah menjadi lebih gampang jadi perkalian dengan memutarbalikkan nilai dari si pembilang dan si penyebut dari n kuadrat per 5n. Maka jadi si 5n yang di atas dan si n kuadrat yang di bawah. Nah, kemudian ini nilainya bisa kita matikan ya, yang sama. Yang di sini yang sama itu si 5n bisa mati jadi 1/5. Nah, pada bagian ini itu kita lakukan tukar posisi agar dia gabung dengan yang pangkatnya sama. Maka dia menjadi n tambah 1 per n pangkat 2. Nah, di sini 5n-nya langsung dicoret jadi 1/5. Baru kita cari nilai dari limit n menuju tak hingganya. Nah, di sini dapatlah dia 1 kuadrat dikali 1/5 yang menghasilkan nilai 1/5. Dapatlah kita simpulkan jawaban dari soal ini adalah konvergen mutlak karena semua uji yang dilakukan memiliki nilai dan nilainya itu kurang dari sama dengan 1, memenuhi teorema dari uji rasio mutlaknya. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, di mana kita akan masuk ke dalam materi deret pangkat. Ini saya akan menjelaskan teorema yang pertama, yaitu teorema. Jadi teorema ini menjelaskan bahwa himpunan konvergensi untuk deret pangkat S sama dengan sigma AN X pangkat dikalikan dengan X pangkat N akan selalu berupa salah satu dari ketiga bentuk berikut ini, yang dimana yang pertamanya merupakan titik tunggal X sama dengan 0, dan yang keduanya merupakan interval min R, R, di mana R ini merupakan radius konvergensinya, dan yang ketiga adalah seluruh bilangan real. Pada ketiga bentuk di atas, deret dikatakan memiliki jari-jari konvergensi masing-masing 0, titik tunggal X sama dengan 0, R, dan interval ini, dan tak hingga, di mana tak hingga ini merupakan seluruh bilangan realnya. Jadi kita langsung saja masuk ke contoh soalnya untuk paham lebih baik. Jadi contoh soalnya meminta kita untuk menentukan himpunan konvergensi dari deret sigma n sama dengan 1 menuju tak hingga min 1 pangkat n x pangkat n per 3 per n. Jadi pertama kita perlu melakukan uji rasio untuk menentukan L-nya. Jadi untuk menentukan radius konvergensinya, dimana L sama dengan limit n menuju tak hingga. Jadi di sini kita menggunakan rumus uji rasio seperti yang sudah teman saya jelaskan tadi. Uji rasio itu U n tambah 1 per UN sama dengan rho. Jadi di sini limit n menuju tak hingga x pangkat n tambah 1 per 3n tambah 1, karena tadi n tambah 1 dikalikan dengan 3n per xn. Jadi kenapa langsung dikalikan? Karena tadi rumusnya sudah diproses, yang tadinya pembagian, karena ini bentuk pecahan langsung saja kita putar pembilangan penyebutnya. Lalu kita lanjutkan, kita pisahkan x pangkat n dengan x dan 3 kali n dikalikan dengan 3 agar bisa kita lebih mudah memahami yang mana yang mau dicoret. Jadi 3n nya dicoret dan xn nya dicoret, lalu akhirnya akan berbentuk seperti ini, mutlak x per 3. Jadi karena tidak ada n dalam sini, langsung saja akan menjadi L sama dengan mutlak x per 3. Nah, kita sudah mendapatkan nilai L-nya nih. Nilai L-nya ini merupakan rho-nya. Rho yang akan digunakan seperti di penjelasan teman saya sebelumnya. Jadi jika rho-nya lebih kecil daripada 1, maka deret tersebut adalah deret konvergen secara mutlak. Dan jika rho-nya lebih besar daripada 1, maka deret tersebut merupakan deret divergen. Dan jika rho-nya sama dengan 1, dia tidak akan memberikan kepastian. Jadi kan tadi kita sudah mendapatkan kalau rho-nya itu mutlak
per 3. Kita masukkanlah ke yang kita ketahui tadi sebelumnya. Jadi karena dia konvergen, maka rho-nya akan lebih kecil daripada 1. Maka X mutlak akan lebih kecil daripada 3 karena 3-nya kita pindahkan ke sini. Lalu dapatlah kita kalau nilai konvergennya itu kalau X-nya itu berada di antara min 3 sampai dengan 3. Inilah merupakan nilai di mana X-nya akan konvergen. Lalu kita masuk ke ujian divergen. Jadi uji divergen itu karena tadi divergen itu nilainya lebih besar daripada 1, nah kita masukkan saja tadi mutlak X per 3 lebih besar daripada 1 dan 3-nya kita pindahkan ke sebelah sini, maka mutlak X lebih besar daripada 3. Makanya di sini kalau X-nya lebih kecil daripada min 3 dan atau kalau X-nya lebih besar daripada 3, maka itu merupakan posisi di mana himpunan di mana X pangkat N per 3 pangkat N ini adalah memiliki nilai divergen. Jadi himpunan konvergensinya itu adalah seperti itu. Sekian yang bisa saya jelaskan. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian kita masuk ke deret pangkat. Di sini deret pangkat X ini di mana ada teorema A dan B. Saya akan menjelaskan teorema secara bagian dalam interval himpunan konvergensi untuk deret pangkat S, di mana konvergensinya itu dari dalam deret pangkat A itu X pangkat N selalu berupa salah satu dari ketiga bentuk berikut. Sigma AN, jadi himpunannya itu X kurang A pangkat N sama dengan 0. Kemudian intervalnya itu dari minus kali X kurang A ditambah A positif N. Kemudian himpunannya merupakan A kuadrat dan seterusnya. Jadi pada ketiga himpunan di atas konvergensinya selalu berupa salah satu dari jenis interval berikut masing-masing. Bedanya tadi 0 R sebelumnya pada teorema A titik tunggalnya itu 0, kemudian kita masuk pada titik tunggalnya itu A. Tentukan kemudian intervalnya nanti dari deret A kurang R dan A tambah R sama dengan 1 dan dia batas terdapat di sini itu garis bilangan real. Kemudian di sini terdapat contoh soal untuk teorema B. X pangkat N, tentukan himpunan konvergensi dari deret 1. Di sini ada 3 kurang X per 2. Kita masuk kepada uji tambah X kuadrat terlebih dahulu 2 kuadrat. Jadi di sini X pangkat 3 per kita menggunakan limit pangkat 3 N menuju X pangkat 4 per 2. Di mana uji rasio ini N ditambah 1. Jadi penyelesaian makanya di sini X pangkat N plus 1 X pangkat N per 2 pangkat N 3N plus 1. Kita lakukan uji rasionya kali 3 pangkat N 1 pangkat X pangkat plus N plus kemudian 1 limit M menuju L dengan hingga X pangkat N per 1 per dari pangkat X plus pangkat N kali X dibagi lagi dengan pangkat N 1 pangkat N kali 3 dikali dengan 3 pangkat N 2 pangkat N per X pangkat N tadi. Kemudian rasionya dapat di mana N itu nanti limit dari N menuju hingga kemudian setelah X per 3 N menuju hingganya, jadi L nya itu adalah X N plus 1 per 2. Kemudian uji pangkat konvergensinya ini 2 pangkat dia N lebih besar dari 1 dikali maka 2 pangkat N X nya itu lebih kecil kemudian dari 3 nya adalah kemudian X pangkat N kali X uji divergennya per 2 pangkat N nya itu harus lebih besar dari dikali dengan 2 pangkat N per nya lebih besar dari kita mendapatkan X per 2. Di sini terdapat himpunan konvergen dan divergen mendapatkan himpunan konvergen terhadap X-nya itu. Kemudian untuk uji konvergennya tadi X lebih besar daripada min 3 dan X nanti uji divergennya lebih besar dari 1. Untuk himpunan konvergen X-nya itu lebih kecil dari 2. Himpunan divergennya dan uji divergennya nanti lebih X-nya itu lebih besar dari 2. Atau maka kita mendapat himpunan X lebih kecil daripada min 3 atau X lebih besar dari 2 dan X lebih kecil 2. Dan untuk uji divergennya di mana X lebih kecil dari min 2 dan X lebih besar dari 2. Terima kasih. Begitu saja penjelasan dari kelompok 13. Kami ucapkan terima kasih.